antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Kitab ini besar, ada bagian-bagiannya, kertas. Tuh, lihat. Saya kira dari ujung ke ujung semuanya akan sepakat bahwa bagian buku ini, kertas ini lebih kecil dari keseluruhannya. Betul nggak? Betul, semua sepakat itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, bagian dari buku ini lebih besar dari keseluruhan bukunya, masuk akal itu? Itu namanya yang tidak masuk akal. Karena itu bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti, yang mengatakan al-kull a'dham minal juz'. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Masuk akal, Pak, kalau ada orang bilang angka 4 lebih besar dari angka 8. Bisa Anda mengatakan angka 4 lebih besar dari 8? Bisa? Ada di dunia ini angka 4 lebih besar dari 8? Tidak ada. Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Lihat, banyak orang di luar sana mengira kalau ada kejadian aneh, entah itu mukjizat, entah itu karomah, dia sangkanya gak masuk akal lah kayak begitu. Padahal bukan gak masuk akal, memang akalnya yang lemah, yang tidak memahami hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti seperti yang tadi saya sebut, atau hukum kontradiksi. Saya nggak bisa, Bapak, mengatakan ini buku sekaligus ini bukan buku. Bisa? Bisa Anda mengatakan ini buku sekaligus bukan buku? Bisa? Nggak masuk akal itu. Kenapa nggak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Semua mukjizat Nabi, kalau nanti nemu cerita-cerita aneh menyangkut Nabi kita, menyangkut para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hanyalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan, tapi mungkin secara akal. Karena tidak bertentangan dengan hukum akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan, bukan bertentangan dengan hukum akal. Catat ini baik-baik. Karena banyak orang di luar sana meninggalkan agama bahkan ketika mencerna, Isa itu ketemu di langit dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Katanya Nabi begitu kan, berjumpa dengan para Nabi di langit itu. Bisa itu kayak begitu? Masuk akal gitu dalam semalam itu? Subhanallah. Logika yang dimainkan orang kafir dulu sama dengan orang zaman sekarang, betul gak? Orang dulu, orang-orang Abu Jahal itu, dan orang-orang kafir mendustakan Nabi. Sekarang ada orang mendustakan Nabi tapi dengan gaya bahasa agak ilmiah. Itu bukan peristiwa historis. Padahal intinya bohong kan pada akhirnya. Kalau tidak historis berarti bohong dong. Lihat orang zaman sekarang itu hanya fiksi saja. Itu hanya, ya kalau fiksi dongeng dong namanya. Sama aja, apa bedanya dengan Abu Jahal Anda? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal mereka sehat. Mereka tahu bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Makanya mereka langsung membenarkan. Secara akal itu tidak mustahil. Itu hanya mustahil menurut kebiasaan, tidak mustahil menurut akal. Karena itu kalau Anda menolak cerita semacam itu, jangan mengatasnamakan akal, karena akal tidak menentang, akal memungkinkan. Akal memungkinkan, datang kabar terpercaya mengabarkan itu terjadi. Mau tidak mau kita harus menerima. Jadi menyangkut hal-hal gaib, menyangkut peristiwa-peristiwa di masa lampau, cara mengukur kebenarannya dengan apa? Dilihat sumbernya. Yang ngomong Isra Mi'raj itu siapa? Cerita masyarakat itu? Dongeng-dongeng masyarakat jahiliyah dulu? Atau jangan-jangan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah yang sahih? Kalau itu terbukti sumbernya terpercaya, Al-Quranul Karim dan Sunnah, akal kita memungkinkan, berarti itu peristiwa benar.